Istri dari orang Jepang itu digorok lehernya tepat di depan anak dan suaminya. Saya lihat darahnya menyembur kemana-mana. Pilu sekali lihatnya. Setelah sang istri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan cerita horor yang dialami oleh adik Kak Rian Fadri. Sebut saja namanya Dimas. Demi kebaikan dan privasi, nama dan tempat kejadian akan dirahasiakan. Kejadian mistis ini terjadi ketika adik dari Kak Rian Fadri ini sedang melakukan KKN dari kampusnya bersama teman-temannya ke sebuah tempat yang berada di Jawa Barat. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari channel ARC Horror Story. Nah, penasaran dengan ceritanya? Kita simak ceritanya. Dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Tempat KKN ini masih ada di sekitaran Jawa Barat dan menempuh jalan cukup jauh dari Jakarta. Amin satu sebelum keberangkatan, adik gue minta izin untuk pakai mobil gue sebagai kendaraan ke sana karena tidak cukup dengan satu mobil saja. Mereka KKN di sana ada 10 orang, 6 laki-laki dan 4 perempuan, dan tinggal di salah satu rumah yang cukup besar. Anggota laki-laki dalam KKN itu ada Dimas, Radit, Cipto, Yusak, Indra, dan Aldi. Sedangkan yang perempuan ada Sari, Pipit, Lela, dan Riana. Pukul 9 malam, berangkatlah adik gue dan kawan-kawannya menuju salah satu kota di Jawa Barat. Mereka sengaja mengambil perjalanan malam untuk menghindari macet dan agar cepat sampai. 2 mobil berjalan beriringan, melewati gelapnya malam. Tak lupa pesan dari gue agar hati-hati. Jarak tempuh ke kota lokasi KKN sekitar 3 jam lebih. Seharusnya pukul 12 malam atau pukul 1 dini hari. Mereka sudah sampai di lokasi. Gue sengaja tidak tidur untuk berjaga dan menunggu kabar adik gue. Namun nyatanya, sampai pukul 2 pagi belum ada juga kabarnya. Akhirnya gue telepon dia. Panggilan pertama menyambung, namun tidak diangkat. Gue telepon lagi, dan akhirnya diangkat oleh adik gue. Jam segini belum sampai. Dari tadi nunggu kabar belum ada juga. Harusnya udah sampai, tapi mobil teman gue tiba-tiba mogok. Mana di tengah hutan lagi. Kok bisa? Bensinnya ada nggak? Coba dicek dulu. Ada, cuma nggak tahu kenapa ini tiba-tiba mogok. Ini lagi dibantu sama warga sekitar, Oh ya sudah, kabarin kalau ada apa-apa ya. Di sini adik gue belum cerita penyebab mobil temannya mogok. Baru sekarang lah dia berani bercerita. Jadi sebelum mogok itu, kita kan posisi lagi di tengah-tengah hutan gelap. Entah kenapa tiba-tiba makin lama jalan berkabut. Padahal nggak hujan, Ya kita semobil positif thinking aja. Jalurnya juga kelok-kelok tajam, jadi kita semua jalannya pelan-pelan, takut ada apa-apa, Tiba-tiba mobil belakang klakson panjang, sampai kaget kita satu mobil. Jadi lu ada di mobil depan? Iya, Akhirnya kita berhenti dan mundurin mobil nyamperin mobil satu lagi. Di sini kita masih belum curiga. Pikiran kita cuma mungkin ban bocor atau apapun itu. Gue turun, temen gue yang nyetir mobil belakang, posisinya lagi lihat-lihat kolong mobilnya. Gue tanya dong kenapa. Kata teman gue, dia ngerasa nabrak sesuatu, dan sebelum nabrak, dia lihat ada kayak orang gitu lompat dari bukit kiri ke arah kap mobilnya. Karena tiba-tiba gak sempat menghindarkan, dan langsung bunyi brak. Berarti ini nyata kan nabraknya. Setelah berhenti, temen gue turun dan lihat ke belakang pakai senter, tapi gak ada apa-apa sama sekali. Dilihat ke kolong mobil juga sama gak ada. Tapi yang aneh, bemper depan mobilnya itu rusak. Nggak ada bekas noda darah juga di jalan ama di bemper mobilnya. Yang nyetir mobil ini si Aldi. Di situ gue sama Aldi sempat bingung. Aldi sampai sumpah-sumpah kalau dia beneran nabrak katanya. Gue tanya ke anak-anak yang di mobil itu, pada nggak tahu karena mereka tidur. Gue muterin itu mobil, nyari apapun itu biar akal gue menerima kejadian ini. Mau binatang, batu besar, sampai orang pun bener-bener nggak ada. Asli, di situ gue merinding. Akhirnya gue bilang aja lupain dan lanjut jalan lagi. Akhirnya, gue balik lagi ke mobil.
Baru juga satu kaki masuk ke dalam, si Aldi klason-klason lagi. Gue samperin dong, dan ternyata mobilnya nggak bisa nyala. Makin panik lah kita di situ. Gimana ini? Mana tengah hutan lagi. Masalah lain dari mogok ini adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengerti masalah mesin. Sebuah pelajaran buat kita semua. Di saat mereka kebingungan, tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak sedang jalan kaki dan bertanya ke Aldi. "Kenapa nak? Kok tidak jalan?" "Ini pak, mobil saya tiba-tiba tidak bisa menyala setelah menabrak sesuatu. Kita nggak ada yang ngerti mesin masalahnya pak." "Oh begitu. Kalian sudah permisi belum? Apa sudah baca doa pada saat jalan tadi?" Di situ Aldi dan adik gua terdiam sejenak. Benar kata bapak-bapak itu, kalau mereka belum baca doa dan permisi ke daerah yang baru pertama kali mereka datangi. "Iya pak, belum. Mohon maaf, kami lupa pak. Kalian jangan minta maaf ke saya, tapi ke mereka-mereka," kata bapak-bapak itu sambil menunjuk sekitar jalan. "Maksudnya pak?" Adik gue bingung di situ. "Kalian kan baru pertama lewat sini toh? Ya yang sopan sebisa mungkin." Di sini adik gue dan Aldi mulai paham apa yang dimaksud bapak-bapak ini. Lalu mereka berdua mengucapkan kata-kata maaf dan permisi. Setelah itu, bapak-bapak itu hilang, nggak tahu kemana. Gua cari-cari tetap gak ketemu. Padahal niatnya mau berterima kasih. Setelah permisi, Aldi kembali mencoba menyalakan mobilnya. Dimulai dengan bismillah. Syukur, akhirnya mobilnya kembali menyala. Di situ sudah jam setengah 12 malam. Perjalanan kembali mereka lanjutkan. Akhirnya, sampailah ke tempat lokasi di sebuah pedalaman. Tidak jauh dari kampung sebelah, hanya memakan waktu 15 menit saja. Rumah 2 lantai dengan 4 kamar, 2 di atas dan 2 di bawah. Agar para perempuan ini aman, mereka disarankan untuk mengambil 2 kamar yang di atas, dan yang laki-laki dibawa untuk berjaga-jaga. Setelah setuju, mereka membawa barangnya masing-masing menuju kamar. Hari yang berat menunggu mereka. Di hari ketiga, hari yang cukup lelah setelah melakukan kegiatan di luar bersama warga sekitar. Malam itu, Dimas dan Radit sedang mengobrol di halaman depan rumah. Lalu, sisanya berada di ruang TV. Tiba-tiba, Sari yang sedang di dapur teriak yang mengagetkan semuanya. "Kenapa, Sar?" Di situ semuanya kompak berkumpul mendatangi Sari. Itu, ada mata merah. Gua takut," sambil menunjuk jendela luar. "Sar, istighfar," nyebut Sar. Nela nyoba buat tenangin Sari. Sedangkan Cipto dan Radit mencoba buat melihat apa yang Sari lihat di jendela itu. Dengan cara memberanikan diri mereka berdua mendekati. Dan tidak ada apa-apa di sana. "Nggak ada apa-apa loh, Sar. Salah lihat kali lo," ucap Cipto kesal. "Jangan nakutin kita semua deh, Sar. Nggak lucu tau nggak?" ucap Radit. Akhirnya Sari diajak ke ruang TV. Dan Dimas serta Aldi meneruskan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Sari. "Udah, tenang ya, Sar. Mungkin lo salah lihat kali." Di situ Pipit juga mencoba ikut menenangkan Sari. "Gue nggak salah lihat. Itu beneran gue lihat mata 2 merah nyala banget. Gue takut. Gue mau pulang. Pit, ajak Sari ke kamar aja deh, biar tenang. Kasihan yang lain ini," kata Cipto. Pipit pun lalu membawa Sari ke kamarnya. "Malam ini jangan ada yang tidur malam ya. Perasaan gue nggak enak nih," ucap Aldi. Dari semuanya, Aldi cukup bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Hanya merasakan saja, namun tidak bisa melihat ataupun berinteraksi. Aldi adalah pimpinan di KKN itu. Dia ditunjuk oleh anak-anak yang lain dikarenakan umurnya yang lebih tua. Karena sudah ada omongan dari Aldi yang melarang untuk tidur malam, akhirnya pukul 10 malam semua sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Dimas di malam itu tidak bisa langsung tidur begitu saja, karena terbiasa tidur di malam suntuk. Dia hanya membalikkan badan ke kanan dan ke kiri sembari mencoba memejamkan matanya, namun sulit katanya. Di sebelah dia ada Cipto yang juga sama tidak bisa tidur. Dia sedang asik dengan HP-nya. Tinggal di sebuah desa tidaklah sama seperti di kota. Masih banyak suara-suara binatang malam yang saling bersautan. Di saat Dimas sedang mencoba tidur, Cipto menepuk pundaknya. "Woi, denger gak lo?" tanya Cipto ke Dimas. "Hah? Denger apaan toh? Dengerin baik-baik deh, suara dari luar kamar." "Gak ada apa-apa, salah denger kali lo. Udah, gak usah ngomongin itu, gak lucu toh." "Loh, serius Dim? Tuh, kayak ada yang nyanyi Dim." "Ah,
Paling suara HP anak cewek. Udahlah, nggak usah dibahas. Dim, lu nggak sadar apa? Ini jam 1 pagi. Dan itu suara kayak di ruang TV, Dim. Maksud lu nyanyi gimana sih? Gue beneran nggak denger apa-apa loh. Nyanyian Sunda gitu, Dim. Tapi samar-samar suaranya. Kadang ada, kadang hilang. Kadang jelas juga. Masa lu nggak denger sih? Udah biarin aja lah toh. Gua males bahas begituan ah. Karena Cipto penasaran dengan asal suara itu, dia mencoba mengintip ke ruang TV yang ada suara itu. Lu mau kemana? Jangan aneh-aneh lah toh. Tolong. Penasaran gua, Din. Mau lihat siapa yang nyanyi. Cipto itu memang termasuk orang yang sedikit berani. Mungkin karena dia tipe yang mudah penasaran dengan sesuatu. Jadi semuanya ingin dia tahu. Dimas yang ditinggal sendirian mencoba kembali memejamkan matanya. Gak peduli apa yang terjadi dengan Cipto. Gak lama dari itu Cipto masuk. Namun kali ini wajahnya pucat. Dimas yang melihat muka Cipto coba bertanya apa yang habis dilihat sampai pucat seperti itu. Toh, lu kenapa? Kok pucat? Tapi si Cipto ini gak ngejawab pertanyaan Dimas, lalu melanjutkan untuk tidur. Pelan-pelan mata Dimas berhasil untuk terpejam. Dalam keadaan setengah sadar, Dimas dikagetkan kembali dengan suara bantingan pintu. Ternyata di situ Cipto terlihat seperti orang yang ketakutan setengah mati. Lu kenapa lagi sih, Toh? Nggak bisa diem amat jadi bocah. Dim, itu serem. Serem apaan? Yang nyanyi, Dim. Nggak ada kepalanya. Nggak lucu, Toh. Lagian ngapain sih lu keluar lagi? Udah bener masuk tadi. Lu lebih nggak lucu, Dim. Gue dari tadi di luar, dan ini baru masuk lagi. Hah? Maksudnya? Bukannya tadi lu udah masuk? Sumpah, Dim. Ini gue baru masuk dari pas yang melarang gue keluar itu. Terus tadi siapa yang sama gue di sini? Sumpah toh, tadi lu udah masuk dan tidur sebelah gue. Dim, tidur aja lah. Udah nggak beres ini. Iya, lu lagi pakai macam-macam segala. Jangan cerita ke yang lain ya besok ya toh. Dimas yang tidak ikut keluar kamar, ikut ketakutan. Sementara Cipta yang habis melihat sosok tanpa kepala terbayang-bayang di pikirannya. Udah ah, merinding gue toh. Brengsek lah. Gara-gara lu gue jadi ikut-ikutan kena ganggu. Ya maaf, Dim. Habis gue penasaran siapa nyanyi tadi. Udah, gue gak mau bahas. Lu diem terus tidur. Setelah berdebat, akhirnya Dimas dan Cipta mencoba untuk tidur. Dan tiba-tiba... Toh, Cipto. Woi, Toh. Dimas dan Cipto kembali melek. Mereka berdua kaget dan saling bertatapan. Toh, itu siapa? Gak tahu, Dim. Gue gak kenal suaranya. Iya sama gue juga toh. Tapi kok dia tahu nama lu toh? Dim, brengsek. Gue takut beneran sekarang ini. Buka toh. Gue gak berani. Ah, gue juga gak berani, Dim. Itu siapa? Astaga. Kok dia bisa tahu nama gue? Itu suara kakek-kakek, Dim. Tapi lu mana toh? Cepet. Telepon Aldi toh, minta tolong. Oh iya bener. Diangkat gak? Gak aktif, Dim. Brengsek. Gimana ini? Lu lihat deh, cepet. Brengsek emang lu toh. Lu yang cari masalah, gue yang disuruh lihat. Lu lah sono, gue backup dari belakang. Ya elah, ya udah. Awas lu kalau nggak ada di belakang gue. Karena penasaran, Cipto dan Dimas beranikan diri untuk membuka pintunya. Toh, doa-doa toh. Bawel lu ah, deg-degan banget ini gue. Pelan-pelan Cipto buka pintu kamarnya. Namun, pada saat terbuka, tidak ada siapa-siapa. Padahal ketukan pintu itu jelas dan keras, sampai membuat Cipto dan Dimas terbangun. Karena sudah terlalu pagi dan besok hari ada kegiatan yang harus dijalani, Dimas dan Cipto mencoba berpikir positif agar tidak mengganggu kegiatan KKN-nya. Bahkan sampai saat ini, mereka tidak tahu siapa yang mengetuk pintu kamar mereka. 2 hari setelah itu ada waktu kembali untuk kumpul. Aldi, pimpinan KKN di situ, mulai membuka topik pembicaraan hal-hal mistis. Bukan tanpa alasan Aldi bicara. Karena bukan Dimas dan Cipto saja yang dikerjai, tapi yang lain juga. Kayaknya kita harus bahas masalah ini sekarang, demi kelancaran KKN kita ke depannya. Iya bang, betul. Gue sih kasihan sama cewek-cewek di sini. Pasti pada ketakutan, kata Cipto. Jadi siapa lagi yang ngalamin malam-malam kamarnya diketuk? Seketika semuanya tunjuk tangan. Aneh memang. Dan anehnya lagi, untuk kamar cewek yang di atas, posisinya bersebelahan. Kalau kita pakai logika, di saat kamar sebelah ada yang mengetuk, pasti ikut terdengar di kamar sebelahnya. Tapi ini tidak sama sekali.
Seperti hanya di kamar itu saja yang bisa mendengarnya. Bang, boleh gua ngomong? Tiba-tiba Lela memotong. Iyalah, kenapa? Tapi tolong yang lain jangan pada takut ya. Gue cuma nggak bisa mendam sendiri, karena kita sekarang sudah satu atap. Setelah semua sepakat untuk berani, Lela akhirnya bercerita apa yang dialami. Gua nggak tahu ya, apa cuma gua doang yang lihat atau kalian juga lihat. Jadi, pas kemarin di perjalanan ke sini, pada saat kita mulai masuk hutan, gua tiba-tiba kebangun. Entah apa pemicunya, cuma tiba-tiba aja mata gua melek. Di situ gua udah ngerasa gelisah. Gue juga ngerasa hawanya mulai berbeda. Gue nyoba buat lanjut tidur, tapi susah. Gue tahu pas mobil kita mogok, tapi gue nggak berani buat turun, karena gue lihat hal yang bikin mobil kita mogok. Bang Aldi, waktu itu kita berhenti karena nabrak sesuatu kan? Iyalah, jatuh dari arah bukit atas. Iya, gue liatnya sih begitulah. Emang itu apaan sih? Gue nggak jelas itu apa, karena lagi posisi sedikit ngantuk. Kepala bang. Hah? Spontan semuanya di situ kaget. Bercanda lu ah, kata Cipto. Serius, gue lihat sendiri terbang mau lewatin depan mobil kita. Makanya gue nggak berani keluar bang. Pantas saja Dimas dan Aldi cari-cari penyebabnya tapi nggak ketemu. Jelas kalau itu dari alam lain. Dan kemarin malam gue juga kebangun. Entah itu jam berapa, gue nggak sempat lihat jam. Gue jalan ke kamar mandi. Pada saat gue nengok ke arah jendela dapur, gue lihat kepala itu terbang lewatin dapur tembus keluar bang. Seketika semua terdiam. Udah, semua jangan takut. Gue mau usul. Kita akan sholat berjamaah setiap jam sholat. Gimana? Setuju? Biar kita aman. Usulan Aldi disetujui oleh semuanya. Mereka mau KKN ini tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu. Di tim KKN ini, yang paling vokal hanya Dimas, Cipto, dan Aldi. Sementara Yusak, Indra, dan Radit berbicara hanya seperlunya saja. Mereka seperti tidak mau terlalu ikut campur dalam kejadian di rumah ini. Aldi diam-diam mencari tahu cerita dari warga, apakah rumah yang mereka tempati saat ini pernah ada kejadian tragis atau apapun itu. Dia berencana mendatangi sesepuh setempat, sebut saja namanya Pak Sobari, sembari bersilaturahmi dan bertanya-tanya untuk mendapatkan penjelasan. Jam 5 sore kegiatan KKN sudah selesai. Aldi langsung menyuruh yang lain pulang terlebih dahulu, karena dia beralasan ada keperluan sebentar. Tidak ada rasa curiga dari anak-anak yang lain. Akhirnya mereka semua pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Aldi, silakan masuk nak. Baik pak. Mau minum apa nak? Tidak perlu pak. Saya hanya sebentar saja di sini pak. Oh begitu. Memangnya ada perlu apa nak Aldi? Begini pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya langsung ke inti pembicaraan karena takut mengganggu waktu bapak. Oh iya nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Saya mau tanya pak, apakah rumah yang kita tempati sekarang pernah ada kejadian aneh pak? Pak Sobari tiba-tiba terdiam sejenak. Aldi yang melihat ekspresi wajah Pak Sobari mulai curiga. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Sobari. Memangnya kenapa nak? Tiba-tiba nanya seperti itu. Iya mohon maaf pak, bukannya lancang. Tapi jujur, kami semua mendapat gangguan dari makhluk halus pak. Maksud nak Aldi? Iya, kami sering diganggu tiap malam, Pak. Mulai dari yang mengetuk pintu, sampai salah satu teman saya melihat sosok kepala terbang, Pak. Begini, nak. Kalau saya ceritakan akan cukup panjang. Jadi saya singkat saja ya. Baik, Pak. Rumah itu dulu waktu saya kecil sudah ada, nak. Dan yang menempati itu rumah adalah salah satu petinggi tentara Jepang, nak. Rumah itu berisi suami istri dan satu anak kecil. Lalu pembantunya ada di sekitar. Seingat saya ada 5, 4 laki-laki dan 1 wanita. Setelah Jepang kalah di sini, tiba-tiba ada sekelompok orang mendatangi rumah itu. Ada sekitar belasan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang itu menyeret istri dan anaknya keluar rumah. Sang suami yang kalah jumlah tidak bisa apa-apa dan hanya bisa memohon untuk dilepaskan, nak. Namun, orang-orang itu seperti tidak peduli dengan permohonan sang suami. Salah satu orang dari kelompok itu membawa senjata tajam. Dan apa pak? Sebentar Aldi, saya suka nggak kuat kalau ingat-ingat kejadian itu. Ngilu, memangnya kejadian seperti apa pak? Istri dari orang Jepang itu digorok lehernya tepat di depan anak dan suaminya. Saya lihat darahnya menyembur kemana-mana. Ngilu sekali lihatnya.
Setelah sang istri, berlanjut ke anaknya yang masih berumur sekitar 9 tahunan. Sama seperti ibunya. Digorok, Pak. Iya. Astagfirullah. Setelah melihat anak dan istrinya digorok, orang Jepang itu mengamuk, namun nihil, karena dia sudah keburu dikerumunin oleh kelompok itu, nak. Membabi buta menyerang orang Jepang itu dengan senjata tajam. Setelah itu, mereka semua meninggalkan jasadnya begitu saja. Kami, warga di sekitar sini, tidak ada yang berani mendekat karena takut. Setelah semuanya benar-benar tak terlihat lagi, barulah kita semua berani. Ya ampun, terus gimana jasadnya, Pak? Ada di belakang sana, di samping pohon bambu. Menurut pengakuan adik gua, dia sempat foto-foto kuburannya, rumah, dan daerah sekitar. Namun, pada saat KKN selesai dan sesudah sampai rumah, dia cek fotonya tapi hilang, dan hanya foto kuburan dan rumah besar itu doang. Selebihnya nggak ada. Astaga, itu orang-orang dari mana, Pak? Kita nggak tahu. Tiba-tiba saja datang berjalan kaki dan semuanya pegang senjata tajam. Ya ampun, pantas saja hawa di rumah itu panas sekali, Pak. Ya sudah, intinya kamu sudah tahu dan juga tahu harus seperti apa di rumah itu ya. Baik, Pak. Kalau ada apa-apa panggil saya saja ya. Oke, Pak. Kalau gitu saya pamit pulang, Pak. Gak enak sudah mau maghrib. Baik, Nak Aldi. Salam untuk teman-teman yang lain ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi yang sudah mengetahui kejadian tersebut, tutup mulut dan tidak ingin menceritakan ke teman-temannya yang lain. Dia tidak mau mereka semua ketakutan. Weh, dari mana bang? Lama amat, baru sampai maghrib-maghrib gini. Tanya Cipto yang sedang duduk di teras depan. Habis ketemu Pak Sobari, mau nanya program selanjutnya apa toh? Oh gitu, ya udah makan dulu aja bang. Tuh anak-anak cewek udah pada masakin buat kita. Saat Aldi berjalan menuju dapur, Pipit tiba-tiba memanggil Aldi. Bang, sini bentar. Apaan, Pit? Coba deh bang, ikutin ke kamar gua. Ada apaan dah? Jangan ngajak gua mesum. Dih, enggak lah bang. Enggak level tau nggak? Sontoloyo. Aldi berdua dengan Pipit naik ke atas dan ke kamarnya. Dia penasaran apa yang mau ditunjukkan oleh Pipit. Nyium nggak bang? Hah? Nyium apaan? Kayak bau busuk bang. Bau binatang mati. Lah, iya. Aldi mencoba mencari asal dari bau tersebut. Ternyata, bau tersebut ada di langit-langit kamar Pipit. Di dalam langit-langit itu kayaknya, Pit. Besok kita bersihin deh ya. Malam ini kalian tidur bareng di kamar sebelah dulu aja. Aldi dan Pipit tidak menaruh curiga sedikit pun asal bau itu dari mana. Pikir mereka mungkin seekor tikus yang mati di atas sana. Cipto dan Yusa besok bantu gue ambil binatang mati di langit-langit kamarnya Pipit ya. Dimas, Radit, dan yang lainnya bersihkan lantai bawah. Karena esok tidak ada kegiatan, Aldi berinisiatif untuk membersihkan rumah itu. Yang mungkin saja, setelah dibersihkan tidak akan ada yang mengganggu, pikir Aldi. Cewek-cewek jangan lupa bikin makan dan minum buat kita ya, kerja bakti kita besok. Hujan tiba-tiba turun rintik dan langsung membesar. Malam itu terasa dingin sekali, karena lokasi yang masih banyak pepohonan, menjadikan suasana menjadi sejuk. Aldi, anak-anak cowok yang lain sedang asik mengobrol di teras depan, sembari merokok dan minum kopi. Mereka ingin sejenak menikmati hawa dingin di sana. Pembicaraan mereka pun hanya yang ringan-ringan saja, tanpa menyentuh hal-hal mistis. Mungkin mereka ingin melupakan sejenak kejadian-kejadian di rumah tersebut. Bang, tolong bang, Sari bang. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan suara Riana dari dalam rumah. Serentak, mereka semua bangun dan menghampiri Riana. Kenapa, Rin? Sari kenapa? Tanya Aldi. Sari kejang-kejang di kamar, Bang. Loh, kok bisa? Gak tahu, Bang. Ayo cepetan. Mereka semua berlari menuju kamar Sari, berharap tidak ada kejadian apa-apa. Pit, Sari kenapa? Tanya Aldi. Gak tahu, Bang. Tadi gue lagi rebahan berdua di sini sama Sari. Gue lagi chattingan sama cowok gue. Dan Sari cuma diem aja bang. Waduh, kalian gak ngobrol? Enggak bang, tiba-tiba aja begitu. Iya bang, takut gua bang. Udah semuanya keluar dulu dari kamar. Gua coba sadarin Sari ya. Di sini tidak ada yang tahu apa yang terjadi oleh Sari. Namun, mimik muka Sari berubah seperti layaknya orang yang kesurupan. Sar, sadar Sar. Sari. Aldi mencoba menyadarkan Sari, sembari menepuk pipinya. Namun sia-sia.
Karena Sari tidak merespon, Aldi melihat mata Sari yang melotot dan merah, membuat nyali Aldi cukup ciut. Gini aja, kita bawa Sari ke rumah sakit. Takutnya ada penyakit dari dia yang kita nggak tahu. Dimas, lo yang nyetir. Ambil kunci mobil gua di kamar, terus langsung nyalain mobil ya. Oke bang. Cipto dan Lela ikut gua ke rumah sakit. Sisanya tunggu di sini ya. Di saat menunggu Dimas menyiapkan mobil, tiba-tiba saja tangan Aldi digenggam dengan keras oleh Sari. Aldi yang kaget langsung melihat mata Sari yang cukup seram dan tajam. Aku akan bawa anak ini. Suara itu bukan suara asli Sari. Ternyata Sari bukan sakit, tetapi memang dia kesurupan. Aldi mencoba menyadarkan Sari kembali. Maksudnya apa? Kembaliin teman saya, balas Aldi. Kalian semua tidak sopan, tidak punya tata krama, datang ke wilayah saya tanpa permisi. Wilayah apa? Memang dunia ini kamu yang punya? Sebagai balasannya, aku akan bawa anak ini. Jangan, anak ini nggak salah sama kamu. Kembalikan teman saya, cepat. Tatapan mata Sari saat itu benar-benar seram. Lela, Pipi, dan Riana sudah mulai ketakutan. Melihat itu, Aldi langsung menyuruh mereka untuk menunggu di ruang TV. Toh, lo tahu kan rumah Pak Sobari? Iya tahu bang. Lo ke rumahnya sekarang dan minta tolong sama beliau. Sekarang toh, cepat. Berdua sama Radit. Tapi di luar hujan bang. Gak enak juga ini udah jam 11 malam bang. Lu tega lihat temen lu sendiri begini? Cepetan jalan. Iya bang. Ayo Dit. Dimas datang. Belum mengeluarkan sepatah kata, dia langsung kaget melihat Sari seperti itu. Tatapan Sari yang tajam langsung tertuju ke Dimas. Mental Dimas pun ikut ciut. Dim, matiin mobilnya. Kita batal ke rumah sakit. Lu di sini sama gua bantu jagain Sari sampai Pak Sobari datang. Oh, oke bang. Tidak lama Pak Sobari datang dan langsung mendatangi tempat Sari berada. Assalamualaikum. Kenapa nak Aldi temannya? Tanya Pak Sobari. Waalaikumsalam Pak. Ini teman saya tiba-tiba kesurupan Pak. Kita nggak ada yang bisa sadarin Pak. Sebentar, saya telepon Pak Haji Arif dulu ya. Pak Sobari pun tidak bisa mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh Sari. Harapan sekarang hanya ada di Pak Haji Arif. Tidak butuh lama, setelah Pak Sobari menelpon, Pak Haji Arif datang. Assalamualaikum Pak Sobari. Waalaikumsalam Pak Haji. Ini anak KKN kesurupan Pak Haji. Baik. Saya coba ya Pak. Menurut Pak Haji Arif, sosok yang merasuki tubuh Sari cukup kuat. Umurnya pun sudah sekitar ratusan tahun. Mungkin agak sulit untuk mengeluarkannya. Semua berharap besar pada Pak Haji. Tidak ada yang tega melihat Sari seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Hujan sudah mulai mereda disambut oleh suara binatang malam. Pak Haji masih berusaha untuk menyadarkan Sari. Anak-anak yang lain harap cemas sembari berdoa agar semua cepat selesai. Akhirnya, pukul 2 pagi makhluk itu berhasil dikeluarkan oleh Pak Haji. Kesadaran Sari perlahan mulai pulih, namun tidak bisa untuk diajak bicara. Mungkin tenaganya sudah terkuras habis. Tolong dijaga ya temannya. Jangan sampai sendirian dan bengong lagi. Setelah Pak Haji dan Pak Sobari pamit, Aldi langsung mengusulkan untuk tidur bersama di ruang TV, berjaga-jaga agar cepat ditangani apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi itu dia teman-teman, pengalaman yang dialami oleh adiknya Kak Rian Fajri dan teman-teman KKN-nya. Tapi belum selesai sampai di sini teman-teman. Jadi, pastikan kalian tetap pantengin terus ARC Horror Story untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.